Ketika Aina pamit mau pergi, Ratih menyampaikan sesuatu yang tidak pernah ia duga sama sekali. Sebentar, tidak apa-apa kamu pergi, tapi maaf ada totalannya, kamu nginap di sini 1 minggu, dan makan selama ini ada totalannya, tidak ada makan gratis, mohon maaf. Aina berpikir bahwa perempuan itu tulus menolongnya, ternyata ia melakukan pemerasan secara halus. Ia berpikir, mungkin ia bukan korban yang pertama diperasnya, mungkin ada gadis-gadis lugu dari desa yang mengalami hal yang sama dengannya. 7 hari di sini, 700.000 murah itu, makannya 350.000, dipaskan saja 1 juta, itu ongkos taksinya tidak saya hitung. Tapi saya tidak punya apa-apa, Mbak, uangku tinggal 300.000, yang lain diambil pencuri. Kartu ATM pun ikut diambil pencuri, 200.000 saja ya, Mbak, yang 100 biar aku gunakan jalan. Itu kau masih punya jam tangan, ini mahal, Mbak, belinya dulu 3 juta. Begini saja, aku kasih 500.000, jam itu untukku, atau enggak apa-apa kau pergi, tapi kau hutang padaku. Akhirnya Aina memilih melepas jam tangannya. Sejak itu ia lontang-lantung di Bogor. Sampai suatu sore ia jalan-jalan di sebuah mal di pusat kota. Ia berniat mau melamar kerja ke restoran-restoran yang ada di situ. Siapa tahu ada rezeki di sana. Tampaknya saat itu ada pertunjukan di sana. Pengunjung begitu ramai. Ia melihat seorang ibu setengah baya berjalan tenang. Penampilannya sopan dan anggun. Ibu itu membawa cangklong bermerek. Ia melihat seorang pemuda memepet ibu itu, dan melakukan sesuatu yang mengagetkannya. Cepat sekali tangan pemuda itu bergerak. Dengan memakai silet, ia sobek tas ibu itu dan ia ambil dompetnya. Lalu pura-pura jalan dengan sangat tenang. Ibu itu sama sekali tidak merasa apa yang terjadi dengan tasnya. Aina langsung lari dan memegang jaket pemuda itu. Berhenti, teriak Aina. Pemuda itu agak kaget. Ada apa, Mbak? Kembalikan dompet ibu itu. Dompet apa? Muka pemuda itu pucat. Orang-orang langsung memandanginya. Tolong semuanya pegangi pemuda ini. Dia copet, jangan asal bicara, ya. Tolong, amankan copet ini. Dia menyobek tas ibu itu lalu mengambil dompetnya. Dimasukkan di saku celananya, kalau tidak percaya geledah saja. Beberapa orang memegangi tangan pemuda itu lalu menggeledah dan menemukan 2 dompet di saku pemuda itu. Oh my god, yang itu dompetku, dan tasku. Oh, kurang ajar, ini tas mahal. Pemuda itu digebuki orang-orang lalu diamankan oleh security mal. Ibu itu lalu mengajak Aina bicara di sebuah restoran yang ada di dekat situ. Ibu itu mengulurkan beberapa lembar ratusan ribu, tapi Aina menolaknya. Kalau begitu ini, kartu nama saya. Kalau kau perlu bantuan ibu datang aja ke alamat ini. Aina mengangguk, di kartu nama itu tertulis, Hj. Rosidah Nurwahyudin, Direktur Utama PT, Sania Waras Rezekia, lengkap dengan alamat kantor, rumah, dan nomor telepon serta fax. Itulah awal mula dirinya berjumpa dengan Ibu Rosidah. Hari berikutnya Aina datang ke rumahnya dan disambut dengan sangat ramah. Kalau ibu ada pekerjaan yang pantas untuk lulusan pesantren seperti saya. Bu Rosidah lalu meminta dirinya untuk menceritakan siapa dirinya, dan pengalaman kerjanya. Aina menceritakan perjalanan panjangnya mengadu nasib dari Jawa. Pengalamannya menjadi hadimah keluarga Pak Kiai ia ceritakan panjang lebar. Namun ia tidak menceritakan pengalamannya pernah terjebak menjadi istri seorang konglomerat hitam bernama Yoyo. Bu Rosidah mendengarkan cerita Aina dengan penuh antusias. Baik, sekarang ibu ingin dengar. Prestasimu apa? Apa prestasi yang paling membanggakanmu? Apa kau punya? Aina diam sesaat. Ia paling tidak suka menonjolkan kelebihan dirinya. Kalau tidak punya, ya tidak apa-apa. Sikapmu yang berani menangkap copet itu bagi itu sebuah prestasi luar biasa. Banyak orang lihat kejahatan itu diam saja karena takut. Apalagi perempuan, tapi kau berani. Kalau kau ada prestasi lainnya lebih baik,
jadi ibu bisa meletakkan kamu di tempat yang pas. Ada Bu, alhamdulillah saya lulusan terbaik di sekolah saya saat SMP. Saya juga pernah juara karate sekabupaten. Saat masih SMP. Saya pernah juara hafalan juz amma juga saat masih SMP. Ketika masuk pesantren dan lanjut di madrasah aliyah. Tahun pertama saya masuk 3 besar. Setelah itu biasa saja sebab saya banyak kerja menjadi hadimah seperti sudah saya ceritakan. Alhamdulillah saat ujian nasional, saya diberi waktu untuk fokus belajar oleh Bu Nyai dan Pak Kiai selama 2 bulan. Dan nilai UN saya terbaik se-Jawa Tengah dan nomor 10 se-Indonesia. Oh ya, Aina meraih tas ranselnya dan mengeluarkan ijazah-ijazahnya, piagam dan lembar nilai UN. Juga selempar clipping berita tentang dirinya di koran yang tersimpan dalam map arsipnya. Gadis itu memperlihatkannya kepada Bu Rosidah. Kalau yang bisa langsung kerja, kau bisa datang ke kantor ibu besok, aku tunggu jam 8 pagi. Seorang office boy baru saja keluar karena diterima PNS, kau bisa menggantikannya. Sementara itu lowongan yang ada. Nanti kalau ada formasi lain yang lebih baik, kau bisa ibu tempatkan di sana. Tapi kalau mau yang langsung lebih baik, tidak sekadar di level office boy, kau harus sabar. Ibu akan coba bantu mencarikan lowongan di tempat lain, di kolega-kolega ibu. Besok saya ke kantor ibu. Jam 7:30 saya akan sampai di sana, insya Allah. Aina merasa tidak bisa menunggu lagi, sebab ia nyaris sudah 2 minggu hanya makan roti kering dan air. Ketika bekalnya tinggal 100.000 ia belikan roti kering yang ia makan sepotong ketika sahur dengan air putih dan sepotong ketika berbuka. Kemana-mana ia jalan kaki. Dalam kondisi seperti itulah ia betul-betul merasakan jadi hamba Allah yang paling lemah. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah, bahwa malam-malam ia pernah mengambil sisa nasi kotak tetangga kamarnya yang dibuang ke tempat sampah. Ternyata sisa nasi kotak dengan sisa-sisa ayam bakarnya yang bagi sebagian orang tidak berharga, bagi orang lain bisa jadi sangat berharga. Ia sampai menangis ketika menyadari bahwa ia merasakan begitu nikmatnya makan sisa-sisa nasi orang lain. Di situ ia merasakan kebesaran nikmat Allah. Keesokan harinya Aina benar-benar datang, dan bertemu Bu Rosidah tepat jam 8. Sejak hari itu juga Aina resmi kerja di kantor PT Sania Waras Rezekia. Gedung kantor itu berada di sebuah bangunan ruko 3 lantai di tengah kota. Lantai 1 dan 2 digunakan untuk Sania Spa dan Skincare, sedangkan lantai paling atas untuk administrasi kantor. Perusahaan itu bergerak di bidang pelayanan kebugaran dan kesehatan, khususnya perawatan kulit dengan brand Sania Spa dan Skincare. Nasabahnya rata-rata kelas menengah atas. Cabangnya sudah ada 25 di 10 kota besar Indonesia. Aina bekerja dengan penuh kesungguhan. Semua tugasnya ia kerjakan penuh perhatian. Tugas utamanya adalah menjaga kebersihan, kerapian, dan segala keperluan Bu Rosidah. Keramahan dan keanggunannya membuat semua tetamu Bu Rosidah memberikan pujian. Aina bukan jenis pekerja yang hanya menunggu perintah atasan. Ia adalah pekerja yang kreatif dan pikirannya jalan. Dalam waktu tidak lama, ia tahu jenis-jenis kue kesukaan sang majikan. Maka diam-diam di kamar kosnya ia membuat adonan dan ia bawa ke kantor lalu ia masak dengan oven yang ada di dapur kantor. Begitu kue matang, ia hidangkan pada Bu Rosidah, dan tamu yang datang. Juga ia bagi pada teman-teman, tak heran jika dirinya disayang oleh majikan dan dicintai oleh hampir semua karyawan. 2 bulan bekerja, Aina merasa gajinya lebih dari cukup untuk hidup di perantauan. Ia berpikir harus menambah ilmu pengetahuan. Melihat ketangkasan Bu Rosidah mengelola bisnis dan menjadi penyebab orang lain dapat makan, ia tertarik untuk belajar yang serupa. Bukankah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW, juga pebisnis ulung, yang dengan kekayaannya bisa membantu dakwah? Awal bulan ketiga, ia putuskan untuk kuliah D1 Manajemen Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yogyatama Bogor. Ia tidak muluk-muluk harus S1.
dan tidak muluk-muluk harus di kampus terkenal. Yang paling penting baginya adalah paling terjangkau, paling memungkinkan dan nyaman belajar. Kampus yang ia pilih itu dekat dari tempatnya bekerja, juga dekat dari tempat kosnya. Ia bisa kuliah di kelas akhir pekan, biayanya terjangkau. Yang ia perlukan adalah kunci-kunci mengembangkan diri. Selanjutnya sambil bekerja ia akan banyak belajar, dan dengan kuliah, meskipun cuma D1, ia sudah merasakan bangku perguruan tinggi. Sebagai bentuk unggah-ungguh, ia minta izin Bu Rosidah ketika mau ikut kuliah akhir pekan, dan konglomerat perempuan yang murah senyum itu sangat mendukungnya. Hubungan dirinya dengan Bu Rosidah semakin baik, dan semakin dekat. Penampilannya juga sedap dipandang. Itu menaikkan citra positif Shania Spa dan Skincare. 3 bulan setelah kuliah, ia diangkat menjadi asisten pribadi Bu Rosidah. Ia diminta mencari orang yang bisa mengisi tempatnya. Ia lalu merekomendasikan Lestari, gadis yang menderita di toko mainan anak itu. Menjadi asisten pribadi Bu Rosidah adalah pintu masuk ke dunia bisnis dalam level tinggi. Baginya, menjadi asisten seorang perempuan tangguh di dunia bisnis lebih mahal dari duduk di bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Semua rapat penting, juga bertemu kolega bisnis. Ia dilibatkan. Bu Rosidah seperti sengaja membimbingnya. Sebelum rapat, misalnya, 1 hari sebelumnya terlebih dahulu ia diberitahu apa yang harus disiapkan oleh seorang direktur. Serta apa tugas asisten direktur, hingga akhirnya ia seolah mengerti jalan pikiran Bu Rosidah. Ada satu kejadian yang membuat Bu Rosidah semakin percaya padanya. Sudah menjadi etika, bahwa dirinya tidak akan meninggalkan kantor sebelum jam kerja habis dan Bu Rosidah telah meninggalkan kantor. Jika jam kerja habis tapi Bu Rosidah masih di kantor, ia dengan setia tetap berada di kantor. Hal itu ternyata diperhatikan oleh Bu Rosidah, yang ternyata hanya dia asisten yang sesetia itu. Malam itu, Bu Rosidah seperti sedang asyik membaca buku di ruang kerjanya. Tiba-tiba ponselnya berdering, usai menerima telepon, Bu Rosidah memanggil Aina. "Tolong, panggilkan Pak Dadang untuk segera ambil mobil di rumah. Bawa ke sini terus ngantar ke bandara. Harus cepat, ini Miss Pauline sudah di Kuala Lumpur dan mau terbang ke Jakarta. Kita harus jemput di bandara."